Tersangka kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis bertambah menjadi 4 orang. Kejaksaan Agung menetapkan Asep Yusuf Sumantri sebagai tersangka baru yang diduga berperan dalam pengaturan titik dapur dan mitra program MBG. Penyidik juga masih menelusuri dugaan markup pengadaan ribuan motor listrik senilai 1,1 triliun rupiah yang kini justru terbengkalai. Sementara itu, penanganan kasus korupsi kuota haji dan pemulihan aset negara terus berjalan. Lalu, seberapa tegaskah pemerintah menghukum para koruptor yang terlibat? Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, Saudara AIS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Pemirsa, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG bertambah menjadi 4 orang. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru Asep Yusuf Sumantri atau AYS. Asep ini merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Sumantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil Kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, Saudara AIS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Busuk. Kejaksaan Agung masih terus menyelidiki nilai markup proyek ribuan motor listrik program makan bergizi gratis senilai 1,1 triliun rupiah. Sementara ribuan motor listrik tersebut kini terbengkalai di pergudangan di Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik jenis Troil terparkir berjejer di halaman gudang di Jalan Raya Olimpik, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sebagian besar motor masih tertutup pelindung dan belum digunakan. Pada bagian bodi terpasang logo Badan Gizi Nasional, sementara pada bagian mesin terdapat tulisan merek motor listrik tersebut. Diduga motor-motor ini dipersiapkan untuk didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Pengadaan motor listrik itu diduga sudah dilakukan sejak tahun 2025. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama, termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang.
Sebelumnya, program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung ini juga mengungkap fakta mengejutkan. Menko Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Zulhas juga menyatakan terdapat pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Program makan bergizi gratis yang sedang diusut Kejaksaan Agung kembali mengungkap fakta mengejutkan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemukan dugaan praktik jual beli titik dapur SPPG. Akibatnya jumlah SPPG membengkak menjadi 27.877 titik SPPG dari target awal 21.000 atau bertambah sebanyak 6.877 titik SPPG. Sehingga ada pemborosan anggaran negara hingga 1 triliun rupiah per bulan. Menurut Zulhas, pembengkakan tersebut berdampak langsung pada pengeluaran negara. Setiap titik dapur memperoleh biaya operasional sekitar 6 juta rupiah per hari. Persoalan lain ditemukan pada pembangunan dapur MBG di wilayah 3T. Kebutuhan semula diperkirakan hanya sekitar 2.000 titik, ternyata meningkat menjadi 8.617 titik. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada 1 bulan ada pengeluar lebih 1 triliun pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Bu? 12 triliun. Ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Zulkifli menambahkan pemerintah akan fokus melakukan pembenahan dalam 1 bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran, salah satunya dengan akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan makan bergizi gratis dan akan mengalihkannya ke daerah 3T. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana diduga menerima uang hasil korupsi miliaran per hari. Dan berikut jumlah modus yang diduga digunakan Dadan bersama dengan 2 tersangka lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 wakilnya Sony Sanjaya dan Lodewijk Pusung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan makan bergizi gratis. Sejumlah modus digunakan ketiganya untuk melancarkan aksi mereka. Para tersangka membuat pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional yang tidak sesuai ketentuan. Di antaranya pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai 1 triliun rupiah. 32.000 pasang sepatu, 30.000 komputer tablet serta 5.400 unit TV 72 inci. Korupsi Dadan Hindayana CS diduga mencapai 85,27 triliun pada 2025 dan 258 triliun pada 2026. Dadan juga memiliki yayasan pribadi yang terafiliasi dengan dapur MBG. Padahal seharusnya program MBG dikelola yayasan sekolah. Tak hanya itu, Dadan CS juga melanjutkan intervensi markup dan memalsukan kebutuhan real dalam penyusunan kerangka acuan kerja pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional. Hingga kini, Kejagung masih menghitung total kerugian negara. Perhitungan belum final, namun skala dugaan korupsi ini berpotensi mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Pemirsa, jika sebelumnya tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya ini mengajukan justice collaboration dan juga menyerahkan 20 nama yang disebut terlibat dalam korupsi MBG. Elsa Syarif kini menyatakan mundur sebagai pengacara Sony Sonjaya karena Elsa Syarif menilai selama menjadi kliennya Sony ini tidak jujur dalam memberikan keterangan.
Kayak begini kan harusnya Pak Sony bisa bertanya atau tulis surat. Kenapa Bu Elsa nggak datang kan? Itu berarti kan ada seperti kebiasaan dia menulis surat itu kan? Biasa nulis surat. Kenapa sekarang dia nggak nulis surat ke saya? Dan saya kenapa jadi sulit sekali? Pokoknya saya mau titip surat aja nggak bisa. Baik. Gitu. Jadi ngapain saya kerja yang nantinya loose semuanya. Dan terutama perasaan saya juga loose. Lebih bagus saya mundur. Badan Gizi Nasional memutuskan menyetop sementara program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil untuk membenahi pelaksanaan program MBG, termasuk mengaudit seluruh dapur penyedia MBG. BGN pun berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih baik saat kegiatan belajar mengajar kembali naik. Selain itu, skema insentif untuk operasional dapur MBG juga tidak akan selalu sebesar 6 juta rupiah per dapur. Melainkan disesuaikan dengan jumlah penerima di setiap SPPG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari juga menyebut ada kemungkinan penggabungan SPPG jika ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur, sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah, kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya. Dan terutama tadi masalah data, saya kawal betul teman-teman Pusdatin kami, setelah data penerima manfaat itu fix ya, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix 6 juta semua kan. Tapi sekarang kan diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya 6 juta, 500 pun 10 juta kan, yang dulu begitu. Nah kalau nanti kita sudah mengetahui berapa real penerima manfaat yang menerima dari SPPG tersebut misalnya ya, kan itu dampaknya nanti penata ulangan akan begitu. Mungkin kita akan gabungkan, bisa jadi ya, bisa jadi oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing. Nah kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil penerimaan negara bukan pajak ini senilai 1,002 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhistha Dewa. Dana tersebut merupakan hasil pemulihan aset melalui berbagai mekanisme, melalui lelang aset hingga penelusuran aset terpidana korupsi. Langkah pengembalian dana berskala besar ke kas negara ini diambil guna menjawab langsung keraguan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas tata kelola barang rampasan, perkara korupsi maupun tindak pidana lainnya. Tentunya ini adalah sebagai jawaban kepada masyarakat. Saya sampaikan, saya tidak ingin ada sesuatu di antara kita. Saya tidak ingin kita saling curiga. Masyarakat begitu percaya pada kita. Dan kita buktikan kepada masyarakat bahwa hasil kerja kita terbuka dan kita akan serahkan kepada Kementerian Keuangan. Bertambahnya jumlah tersangka menunjukkan bahwa proses penyidikan kasus dugaan korupsi MBG masih terus berkembang. Di tengah berbagai kasus yang masih berjalan, publik menantikan hasil yang lebih dari sekedar penetapan tersangka, yaitu pengembalian aset negara, penegakan hukum yang konsisten, dan juga upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Jakarta Fair. Mudah-mudahan event tahun ini lebih meriah dari tahun lalu.